Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Nur Nafiia. Di sini saya akan membahas terkait Decision Tree. Tapi sebelum saya membahas materi Decision Tree, yang perlu saya tekankan yaitu pertama, kalau kita nanti penelitian, baik itu penelitiannya nanti skripsi ataupun tesis, maka ada beberapa metode yang membutuhkan dataset, ya. Jadi contoh, kenapa saya menggunakan metode ini? Karena metode ini itu sudah pernah saya lakukan, ya, baik itu untuk penelitian kecil ataupun penelitian sebagai dosen. Jadi kalau mau membahas terkait metode decision tree, naive bias, regresi linier, jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan itu di dalamnya banyak metode yang saya sebutkan di sini itu hanya salah satu contohnya, yaitu ada backpropagation atau istilah lainnya adalah multi layer perseptron, SVM, SOM, dan lainnya masih ada. Kemudian ada metode KNN, ada metode Kamin. Ini butuh dataset, ya. Jadi kalau kita tidak punya dataset, ya jangan diterapkan metode tersebut, ya. Terus yang kedua, karena memang saya ini menyontoh. Saya ini juga pernah jadi mahasiswa S1, pernah jadi mahasiswa S2, dan sekarang juga saya sebagai mahasiswa S2, bahwa kalau kita mau melakukan penelitian dengan metode di atas ini, maka kita harus tahu bahwa di sini ini ada yang namanya tahap training dan ada namanya tahap testing. Jadi tidak boleh hilang salah satu, tidak boleh. Tahap trainingnya itu untuk pembelajaran, di mana di situ akan mengenali pola-polanya. Oh, polanya kayak gini, terus dihasilkannya apa? Nah, itu biasanya disebut dengan istilahnya model. Atau tergantung nanti kalau metodenya ada juga yang berupa rule, ada juga metodenya yang berupa persamaan garis. Nah, itu tahapan training. Nah, nanti testing itu tujuannya untuk mencari bagaimana kinerja dari hasil algoritma tersebut untuk data kita. Itu tujuannya testing. Jadi nggak boleh dipisahkan, ya. Terus kalau memang nggak ngerti sama sekali, jangan belajarnya itu dari artikel, jangan. Tapi belajarnya dari buku dulu. Loh, saya ngambil penjelasan seperti ini dari mana? Karena saya juga nyontoh dari dosen-dosen saya yang sebelumnya. Bahwa beliau itu kalau ngajarkan, belajar pertama kalau memang belum ngerti sama sekali, masih nol sama sekali itu, maka harus belajar dari buku. Kalau dari artikel nanti sama terjebak. Nah, kalau sama bahas buku, maka sebenarnya masih banyak sumber buku yang saya pakai. Ini murni saya ada bukunya. Ada buku hard copy-nya di rumah. Buku Bapak Budi Santoso. Bukunya Bapak Budi Santoso ini ada dua. Satunya ada berbasis MATLAB. Jadi beliau menerapkannya ke MATLAB, machine learning-nya. Terus berikutnya Bapak Iko Prasetyo ini, beliaunya adalah teman seangkatan saya S3 di ITS sekarang. Nah, ini bukunya yang saya punya di rumah ini, satunya ada, cuma warnanya enggak gini. Satunya itu warnanya yang agak coklat, seingat saya. Ada dua, beliau menerbitkan dua. Yang terakhir yang saya gunakan, yang sering saya gunakan ini. Terus, ada lagi miliknya Bapak Sani Susanto ini, kecil bukunya, tapi Masya Allah, benar-benar lengkap penjelasannya. Rumusnya, tahap by tahapnya, ada. Di sini juga saya pakai sebagai acuan. Kemudian buku yang benar-benar saya pakai untuk ngajar kecerdasan buatan, karena saya
di Javung itu bidang peminatannya, jadi waktu kita ngurus Javung dosen itu bidang peminatannya saya milihnya 2, yaitu kecerdasan buatan sama pengolahan citra digital. Nah, yang saya pakai sebenarnya di buku kecerdasan buatan yang saya punya juga banyak. Tapi yang sering-sering saya pakai itu ini karena benar-benar lengkap. Di dalam juga ada jaringan saraf tiruan, ada metode sistem pakar, bukan metode ya, sistem pakar itu intinya bidang keilmuan juga. Sistem pakar, terus ada logika Fuzzy. Nah, ini benar-benar lengkap. Terus berikutnya punya Bu Yuita. Ini kalau Bu Yuita ini sama suaminya menerbitkan bukunya, yaitu sama Bapak siapa namanya? Sigit Adi Nugroho. Judul bukunya ini implementasi data mining menggunakan WK. Ini bukunya. Nah, jadi belajar pertama wajib dari buku. Kalau memang Saman merasa tidak punya buku, pergi ke perpustakaan. Insya Allah di perpustakaan ada. Apalagi kalau perpustakaannya jurusannya ada teknik informatika, insya Allah ada. Terus berikutnya, yang keempat, jika sampean membuat aplikasinya menggunakan algoritma tersebut ini, tidak menggunakan mesin learning. Contoh mesin learning itu apa? Saya tuliskan ya, contoh mesin learning. Contoh mesin learning yang saya pakai itu dengan bahasa Python. Ini bahasa pemrogramannya. Tapi di sini nanti ada istilahnya apa ya, framework atau apa ya, library. Jadi ada library skitlearn, sklearn. Kepanjangannya sklearn itu skit, nah, skit SC. Saya penulisannya nggak seberapa ingat ya. Tapi bacanya skitlearn, nah, skitlearn, sklearn. Terus ada lagi framework TensorFlow. TensorFlow ini yang berhubungan dengan jaringan saraf tiruan atau neural network atau Keras. Ini bahasa pemrogramannya nanti kalau Python. Oke. Selain ini ada juga, cuma saya yang sering pakai ini. Nah, terus kalau bahasa saya bahasa R pernah belajar karena saya orang yang suka ikut pelatihan. Jadi apa ya istilahnya mengembangkan keilmuannya. Jadi biar nggak stagnan ilmunya kayak gitu. Kalau di bahasa R itu library-nya saya agak lupa kalau nggak buka. Ada library-nya juga. Jadi tergantung nanti kalau library-nya dia sudah include. Jadi kita intinya itu tinggal manggil fungsinya. Jadi nggak terlalu beda dengan Python. Nggak beda dengan bahasa pemrograman Python. Dia kalau mau manggil library harus install library. Kalau di R itu enggak. Nah, bukti kalau saya pernah belajar R, sebentar ya. Saya tunjukkan sertifikatnya. Saya sering ikut Digital Talent. Terakhir yang Digital Talent 2021 itu yang bahasa R. Yang sekarang masih berjalan itu yang AI untuk dosen itu. Maaf saya taruh di mana saya agak lupa ya. Sebentar. Nah ini yang 2021 ini menggunakan bahasa R. Nah ini ada bahasa R kan. Jadi paling tidak itu kita mengembangkan ilmunya tahu. Oke, saya lanjut ke materi lagi. Kemudian berikutnya bahasa MATLAB. Kalau MATLAB ini benar-benar sangat familiar saya karena memang sejak S2 saya diajarinya MATLAB. Terus yang lainnya biasanya saya juga pakai WK. Dulu awal-awal sebelum belajar Python, belajar R, saya pakai WK. Makanya saya punya bukunya Pak Sigit Adi Nugroho atau Bu Yuita. Beliau ini dosen di UB, saya kenal karena beliau alumni ITS S2-nya. Oke, jadi harus belajar dari buku. Kalau memang buku tidak punya, maka jangan langsung ke artikel atau apalagi ke buku skripsi kakak kelas, jangan. Belum tentu benar. Kalau saran saya dari buku yang diterbitkan. Kita akan belajar juga nanti cara menulis, cara apa. Kita akan belajar akhirnya. Tahu cara nulis yang baik, yang benar.
Terus kalau sama membuat aplikasinya menggunakan, intinya kita nulis coding sendiri, algoritma tersebut kita nulis coding sendiri. Jangan membuat seasalnya, jangan ya. Contoh yang sering itu yang saya temui di mahasiswa saya adalah mereka menggunakan metode, misal contoh ya, metode clustering Kamin. Itu tidak sesuai. Karena di Kamin itu ada yang namanya training dan juga ada testing. Itu harus dipahami. Trainingnya apa? Hasil klasternya. Jadi hasil klasternya. Saya juga pernah menerbitkan buku terkait clustering. Jadi baik itu menggunakan bahasa R, bahasa MATLAB, ataupun di Python. Saya juga ada di video channel saya, Nur Nafia. Itu juga ada terkait clustering bagaimana. Jadi hasil training itu hasil clusternya nanti berupa Centroid. Dari Centroid itu yang dipakai untuk testing. Gitu. Ya. Terus ada juga yang melakukan kesalahan yaitu di decision tree. Decision tree nanti saya bahas ya. Decision tree. Decision tree itu dia ada proses training juga ya. Trainingnya apa? Dia akan menghasilkan tree atau rule. Nah ini tahapan decision tree. Tahapan decision tree ini data itu lebih baik datanya dalam bentuk nominal atau kategori atau ordinal. Intinya dalam bentuk kategori. Sudah lengkap dengan labelnya atau kelasnya. Terus kenapa di sini saya nuliskan ada decision tree itu ada ID3, ada C4.5, ada CHAT. Yang pernah saya lakukan penelitian dengan metode decision tree ini yang pernah saya lakukan. Jadi saya nuliskan CHAT, C4.5, ID3. Ya. Terus yang membedakan apa? Nanti proses perhitungan gainnya itu yang membedakan. Ya, proses perhitungan gainnya. Ini saya tunjukkan. Jadi kalau kita menggunakan ID3, maka tahap untuk di gainnya adalah ini. Ya, jadi entropi tetap, terus berikutnya untuk mencari gainnya ini. Sedangkan kalau kita menggunakan metode C4.5, maka setelah tahap entropi ini, tahap berikutnya adalah ini belum selesai ya. Ini belum selesai. Ini masih ada terus sampai split information terus baru gain rasio. Jadi untuk menghitung gain rasio ini, jadi kita harus menghitung nah ini. Maka hasil tree, biasanya hasil tree-nya itu berbeda antara C4.5 dengan ID3. Nah, sedangkan metode CHAT, ya kalau metode CHAT itu tree-nya berbeda, tree-nya hanya dua biner ya, biner. Jadi hanya dua anak. Nah, rumusnya juga seperti ini. Itu yang membedakan. Ya. Terus saya lanjut. Terus hasil training, jadi harus ada training. Jadi nanti kalau dibuat programnya ya sama tetap harus ada proses training sendiri. Ada berapa kali iterasi kalau datanya banyak, ya banyak sekali iterasinya. Terus akan menghasilkan rule atau tree. Nah, tree inilah yang nanti diimplementasikan ke program. Gitu. Jadi saran saya kalau memang nggak ngerti, cobalah belajar dari buku. Kalau Saman merasa nggak ngerti sama sekali, nol. Jangan mengambil dari buku kakak kelas. Contoh ya, yang decision tree. Saya ngasih contoh. Saya punya datanya saya ambil dari Kaggle. Loh, kenapa kok ngambil dari data Kaggle? Karena memang waktu saya ikut pelatihan, baik pelatihannya di Digital Talent atau pelatihan lainnya, itu rata-rata tidak masalah kita ngasih contoh dari data Kaggle. Ini juga contohnya data dari Kaggle. Sebentar ya, saya bukakan. Ini ada datanya. Sebentar, datanya sudah saya pindah. Sebentar. Ini ada data automobil EDA, terus COVID, terus NSE data global. Nah, cuma saya nggak pakai data ini. Ini cuma saya menunjukkan bahwa ini data dari Kaggle. Yang saya pakai contoh misal ya, saya carikan contoh. Saya juga sering ikut dari Coursera yang gratis ya di Coursera. Jadi
nanti dapat juga dataset. Nah, ini saya pakai contoh dataset ini ya. Nah, ini datasetnya kan ada kolom user ID, ada kolom jenis kelamin, ada kolom usia, ada kolom gaji, ada kolom purkis. Nah, yang saya masuk label kelas ya ini. Ini sebagai label kelas, yang ini sebagai variabel input. Jadi harus tahu mana sebagai variabel input, mana yang sebagai variabel output. Itu dasar. Kalau kita nggak tahu mana yang sebagai variabel outputnya atau Y-nya, jadi harus tahu. Ya, saya lanjut di sini. Harus tahu yang sebagai variabel input dan mana yang sebagai variabel output. Atau mana yang sebagai X, mana yang sebagai Y. Y itu output, X itu input. Nah, X itu boleh lebih dari satu. Ya, X boleh lebih dari satu. Dan ini datanya, kan tadi saya ngomong lebih baik datanya dalam bentuk label atau kategori. Nah, kalau datanya seperti ini, ya, ini perlu diolah dulu. Misalkan tidak perlu, tidak apa-apa, boleh. Kadang ada bahasa pemrograman yang langsung siap terima seperti ini. Tapi kalau di WK tidak bisa, ya tidak boleh. Jadi harus dilakukan proses perubahan. Alasannya kenapa? Karena ada beberapa fungsi, kalau misal contoh di bahasa pemrograman Python misalnya, dia langsung bisa mengenali nanti prosesnya, perhitungannya, dia itu akan menghitung, bukan menghitung nilai 1935 bukan, tapi menghitungnya adalah jumlahnya. Jadi saya sudah pernah melakukan perhitungan manualnya. Baik itu yang information gain, information gain ratio, nah ini split. Nah, ini kan satu paket ya. Kalau C4.5 itu pernah saya melakukan proses perhitungannya masing-masing. Nah, itu yang dihitung itu jumlah banyaknya, bukan perhitungan angkanya ini. Nah, sehingga kenapa kok lebih baik langsung dirubah ke label. Ya, ke label. Itu alasannya. Saya sudah pernah melakukan perhitungan manualnya juga. Ini. Termasuk yang cat. Cat juga sama. Yang dihitung itu jumlahnya. Jumlah. Dan kalau saya tunjukkan proses perhitungannya, panjang nanti. Apalagi kalau datanya banyak. Nanti saya tunjukkan cara perhitungan bagaimana hitung information gain, entropi, agar menghasilkan tree, misal sampai selesai. Itu tahapan training ya, tahapan training. Jadi di sini itu training itu menghitung tadi, menghitung rumus-rumus ini agar menghasilkan rule atau tree-nya. Ya, oke. Misal dibuat seperti ini langsung juga bisa, tapi kadang tidak terbaca sama WK. Saya nyontohkan pakai WK, alasannya adalah karena biar kelihatan bahwa oh ini loh hasil tree-nya, oh ini loh hasil rule-nya. Biar tahu, benar-benar tahu bahwa decision tree itu hasilnya tree atau rule. Ini saya copy dulu datanya. Saya menggunakan hanya variabel yang ini, 4 kolom, di mana kolom 1 sampai kolom ketiga sebagai variabel input, kolom Y-nya adalah purchase. Oke, saya taruh sini, saya paste. Kalau sudah, kita cek jumlah yang 0 berapa, yang 1 berapa. Harus imbalan ya. Jadi harus imbalan. Di materi saya ikut pelatihan ini, mohon maaf, keliru. Bentar. Digital talent. Nah, ini di bab 8 itu juga membahas imbalan. Jadi imbalan itu juga penting. Ya ini. Tadi belum sempat saya tampilkan. Saya carikan imbalan. Nah ini, imbalan dataset. Jadi yang dimaksud imbalan dataset itu adalah data di kelas ini jumlah 0 harus sama seperti jumlah 1, harus seimbang. Boleh selisihnya itu kalau di kemarin penjelasannya itu 25%. Dosen saya juga menjelaskan boleh selisihnya 25%. 25% dari data yang kelas satunya gitu. Jadi kalau saya mau ngecek jumlah 0 berapa, jumlah 1 berapa ya saya cek if count if
yang 0. Jadi yang 0 257, con if yang 1 kita cek 147. Nah, ini kan tidak seimbang. Ya, kalau mau seimbang berarti harusnya jumlah yang di 0 harus dikurangi. Ya, karena 0 di sini 257. Berarti paling tidak jumlah yang 0 juga sama, 143 atau boleh 145. Ya, jadi ini saya filter dulu. Bentar ya. Nah, perlu di blok. Saya lakukan filter. Oke. Kalau sudah, ini saya pilih yang 0 aja. Itu tahapannya. Terus saya hanya ambil 145. Misal. Ini ya. 145. Ini baru. Ini sudah 150, 145. Oke, sudah. Saya blok sampai sini. Ini saya copy. Saya buat set baru. Saya taruh. Oke. Udah. Ini saya hilangkan filternya. Saya ambil yang kelas 1. Saya ambil semua. Saya taruh di set 2. Nah, sudah. Kemudian kita ambil judulnya. Karena di WK inputannya harus dilengkapi dengan judul. Judulnya ini. Sudah. Kita simpan. Ini saya hapus. Ini tidak dipakai. Yang saya pakai adalah set 2. Delete ya. Oke, sudah. Saya simpan sebagai inputan. Saya taruh di kumpulan. Ini adalah CSV yang digunakan. Saya simpan sebagai data sosial. Oke ya, sudah. Misal saya biarkan seperti ini. Saya biarkan seperti ini. Maka nanti di WK tidak mau membaca. Saya buka WK-nya. Ini decision tree. Ya, decision tree. Nanti decision tree-nya kita pilih sesuai yang ada di situ algoritmanya. Datanya tadi di H, materi kuliah, AI, kumpulan, data sosial. Ya, CSV filenya. Udah. Kemudian tadi klasifikasi. Jadi kalau decision tree itu masuk metode klasifikasi, ini milih algoritmanya. Algoritmanya berarti yang boleh yang atas ini, boleh yang bawah. Saya biasanya milih yang tree. Nah, enggak muncul. Kalau enggak muncul kayak gini, maka perlu diolah dulu. Perlu diolah. Caranya ngolah berarti ini yang 0 dirubah jadi tidak. Jadi saya rubah di sini, if jika ini sama dengan 0, berarti jawabannya adalah false. Tidak. Maaf, kurang. Kalau tidak sesuai berarti true. Ini minta petiknya 2. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Sudah. Nah, ini kita geser. Sudah. Kita copy. Terus kita paste ke sini. Dengan paste value saja. Oke, sudah. Loh, nanti nggak mau. Ini saya taruh sini. Nah, udah. Terus ini dihapus. Nah, ini dipindah. Oke. Sudah, kita baca lagi datanya. Apakah masih tidak mau terbaca? Data sosial. Oke, sudah.
Kita pilih. Nah, ini sudah mulai aktif. Nah, ini tetap ID3 tidak mau muncul. Jadi ID3 itu yang ID3 nanti perhitungannya menggunakan information gain. Kalau yang C4.5 itu C4.5. Ya ini kalau kita klik nanti dia muncul lah ini C4.5. Terus kalau yang cat itu simple cat ini. Nah ini simple cat itu cat. Misal saya pilih yang C4.5. Oke sudah. Kemudian di sini kan outputnya. Jadi ini akan muncul beberapa kolom. Nah ini kan menunjukkan kolom variabel input, kolom variabel input, kolom variabel input, kolom variabel output. Nah ini ya. Terus kita klik start. Nanti akan menghasilkan tree di sini. Ini akan menghasilkan tree. Ini kan rule. Tree-nya di mana? Ini kita visualisasi. Sudah muncul lah. Ini adalah tree-nya. Kalau saya print screen, saya simpanlah di sini. Ini tahapannya tadi. Setelah kita menentukan variabel input, data yang saya gunakan adalah data sosial apa tadi ya? Nama filenya yang social network ads. Social network ads. Nah, kita sudah menentukan variabel X sama Y. Berikutnya, data harus balance. Jadi, maksudnya imbalance itu yaitu jumlah kelas di variabel output harus sama. Oke. Terus, saya cek juga tadi. Cek data harus dalam bentuk nominal. Jadi kalau kita cek di sini tadi, di WK-nya, ini kan ada ya, ada keterangan nom, num, num, nom. Jadi nom itu nominal. Nominal itu berarti kategori. Num itu berarti angka. Gitu datanya. Jadi datanya apakah sudah nominal atau belum. Jadi cek yang di data, lebih utamanya di variabel output ya, atau Y. Kalau sudah nanti langsung di proses di WK-nya munculnya ini. Nah, ini namanya adalah tree. Lah WK-nya juga akan menghasilkan rule. Rule-nya itu yang mana? Yang ini, yang rule. Nah ini, saya copy ya rule-nya. Oke, ini rule-nya. Saya paste, saya taruh di sini. Nah, cara membuatnya, saya tuliskan ya. If, jika X kurang dari sama dengan 41, and salary, saya pakai salary gitu aja ya. Salary kurang dari sama dengan 90.000, 1, 2, 3. And usia kurang dari sama dengan 36. Kalau ketemu titik 2 berarti itu then output atau kelasnya sama dengan false. Outputnya tadi yaitu apa kolomnya namanya adalah purchase ya. Kita lanjut lagi. Ini rule nomor pertama. Saya kasih penomoran. Nih, oke. Kemudian rule nomor 2 masih lanjut. Ini masih lanjut. Jadi di sini saya copy ini. Nah, saya copy. Ini kan tadi kurang dari sama dengan 36. Nah, berikutnya berarti lebih dari 36. Nah, di sini ada lagi salary. Nah, padahal di sini tadi juga ada salary, berarti boleh di sini pakai or. Nah, kasih kurung. Artinya yang dikerjakan dulu nanti ini. Or salary kurang dari sama dengan 65.000. Nah, usianya kan ini ya sudah. Maka di sini juga false. Then astagfirullahaladzim, saya nekan apa ini tadi? Nah, ini. Then output sama dengan false. Oke, nomor 3. Ini berikutnya. Karena ini tuh sama kayak ini, berarti ini saya buat. Nah, ini saya copy rule nomor 3. Ini salary-nya kan kalau ini kan kurang dari. Ya. Nah, saya kan berikutnya ini sudah, berarti berikutnya ini lebih dari. Berarti ini dirubah lebih dari.
65.000. Terus N, gender, sama dengan male. Then, kalau titik 2 itu berarti output. Ya. Output sama dengan true. Lalu nomor 4. Nah, ini kan sudah. Berikutnya yang ini kita ambil. Nah, cuma sampai sini gender. Saya kopinya. Gender female. Ini female. Then output, kalau sudah titik 2 itu berarti outputnya sama dengan false. Yes. Rule nomor 4 yang di sini. Nah, kalau yang di sini itu berarti gandengannya ini dengan ini. Ya. Berarti cukup sampai di sini. If jika X kurang dari sama dengan 41 and salary lebih dari sama dengan nggak usah sama dengan, maaf, 90.000, then kalau ketemu titik 2 berarti sudah output ya, output sama dengan true. Nah, yang terakhir rule nomor 6, if jika X lebih dari 41, then output sama dengan true. Oke, sudah selesai. Ini adalah rule-nya. Ini rule-nya dan ini adalah tree. Itu tahap trainingnya. Jadi kalau nanti membuat programnya sendiri, saya mengira terlalu lama sama membuat hitungannya. Jadi kalau membuat hitungannya yang jelas di Excel saya kira, karena nanti ada iterasi-iterasi. Saya pernah membuat hitungan manualnya, tapi sebentar, saya cari kasusnya, saya bukakan filenya dulu. Bukan yang data ini tapi ada, sebentar ya. Masih proses. Ini proses hitungan TF-IDF, IDF, itu programnya. Ini programnya pakai bahasa Visual Basic ya, menggunakan Visual Studio. Kalau nggak nemukan ya mohon maaf, tapi insya Allah saya ingat ada contoh hitungan, baik itu hitungan yang C4.5 ataupun chart. Mungkin keyword saya ada yang tidak cocok, mungkin ya. Ya, nggak ada. Ini hitungan cat. Kalau ini contoh hitungan cat, mohon maaf ya. Nah, ini datanya dari sertifikat guru. Terus ini masih hitungan cat juga. Ini sama juga masih hitungan cat loh. Ini contohnya, saya melakukan data yang hanya, kalau ini dari buku, data yang hanya sekitar 8 baris, ini ya datanya. Terus saya lakukan proses perhitungan menggunakan algoritma cat. Itu membutuhkan iterasi sebanyak, iterasi ketiga, iterasi ketiganya itu berapa kali itu. Nah, ini
saya pakai Excel. Butuh waktu ya karena manual ya, tapi sama ya. Sebenarnya kalau kita ngoding juga sama, dia kan tetap ada melakukan iterasi. Nah, yang dihasilkan itu harusnya ini tree-nya atau rule-nya. Gitu. Ini kalau dibuat rule ya bisa kita buat rule. Jadi if jika aset sama dengan rendah, then kredit buruk. Atau rule berikutnya nomor 2. If jika aset sama dengan sedang or tinggi, and tabungan rendah or sedang, then kredit baik. Ini adalah contoh rule ya. Jadi untuk nanti diimplementasikannya, maka cara implementasikan ya hasil tree-nya, hasil rule-nya yang diimplementasikan. Jadi di video saya sebelumnya itu sudah ada pembahasannya. Nanti mungkin bisa dicek ya di video saya terkait bagaimana mengimplementasikan rule-nya. Jadi kalau ini tadi saya menghasilkan rule, ini ya rule-nya. Nah, rule inilah nanti yang diimplementasikan ke program. Terserah bahasa pemrograman apapun itu. Misal kalau dibuat dalam bahasa pemrograman bahasa PHP misalkan, maka ini rule-nya itu harus masuk ke dalam program tersebut. Nanti kalau misalkan ada data baru, ya angkanya sama lagi. Datanya dikelompokkan, dicek, jumlahnya sudah imbalance atau belum, terus baru dimasukkan ke WK. Sama juga kalau kita menggunakan bahasa Python juga gitu sebenarnya. Kalau di bahasa Python datanya dimasukkan ke dalam bentuk file CSV, nanti dibaca, kemudian dihasilkan model itu yang dipakai untuk testing. Modelnya di mana nanti kalau ada data baru ya gitu lagi, modelnya diperbarui gitu. Ya. Jadi jangan asal membuat ya, itu saran saya. Mohon maaf jika penjelasan saya, kalimat saya ada yang kurang berkenan, membuat tersinggung, mohon maaf, saya hanya berniat untuk meluruskan. Jadi kalau kita belajar itu ada pedomannya ya, ada pedoman yang kita harus ikuti, ada standarnya gitu. Ya, terima kasih sebelumnya yang sudah menyimak, yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.